semoga Allah menjaga antum. Ya, ada yang lagi sedih misalnya, mengeluhkan tentang kondisi istrinya, anaknya sakit, ya, berikan komentar yang baik, kita doakan. Begitu. Bukan malah dibilang apa? Syukurin tuh. Ya. Lusui, banyak dosa. Kan bikin apa ini? Sedih jamaah sekalian, nyinyir orang. Ini membuat sedih. Jadi semua itu terlarang. Makanya termasuk juga dalam hadis ini, yaitu orang yang berbicara dengan bahasa daerahnya sendiri. Jadi ada 3 orang nih. Ya, ini orang Betawi, ini orang Jawa, 2 orang. Ketika lagi di satu tempat, ya, ini 2 orang ini ngobrol tapi pakai bahasa Jawa. Nah, ini nggak boleh juga dia sekalian. Iya. Jadi yang satu ini dianggurin gitu kan? Gimana? Nggak paham. Apa yang tuh bicarakan? Kok pakai bahasa planet sih? Ya kan? Ya, tersinggung dia. Ini nggak boleh. Adabnya. Kalau memang ada pihak yang ketiga, dia dari luar Jawa, ya kan? Ya. Sebenarnya kita juga di Jawa ini ya. Nah, maka pakai bahasa Indonesia yang dia paham. Ini adab yang termasuk ke dalam hadis ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu", bahwasanya berbisik-bisik itu termasuk perbuatan syaitan yang tujuannya agar membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi, segala hal yang membuat sedih orang lain itu terlarang. Maka sebaliknya kita berusaha untuk menghibur, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat hatinya itu senang. Itulah yang disebut dengan idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu memasukkan kegembiraan di hatinya orang yang beriman. Nah, jadi itu berkaitan dengan hadis ini, ya, artinya membuat sedih saja tidak boleh, apalagi menyakiti, ya, merendahkan, melukai, menzalimi, yaitu jelas dilarang di dalam Islam. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sebutkan di sini sebagai penyempurna dari pembahasan kita, ya, karena hadis ini hanya menyebutkan satu adab ngobrol, yaitu nggak boleh kita berbisik-bisik. Di sana masih banyak adab-adab yang lain. Ya, saya sebutkan beberapa adab yang ini banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Adabul mujalasah wal muasyirah wal muhadasah, adab bermajlis, adab ketika kita ngobrol, adab ketika ngopi. Ya, baik ngobrol secara langsung, berkumpul, atau ngobrol di grup, maka ada adabnya jemaah. Nah, yang pertama di antara adab yang perlu kita perhatikan, liya'rifa jalisuka wa mu'asyiruka annaka alla tasma' ahrasu minka an taqul. Iya. Hendaknya teman dudukmu itu memahami bahwa engkau itu lebih semangat mendengar daripada semangat ngomong. Apa maksudnya? Ya, ketika kamu bergabung di suatu majelis, ngobrol, kongko istilahnya begitu kan. Jadikan lawan bicaramu menganggap kamu itu lebih senang untuk mendengar. Istilahnya jadi pendengar yang baik, pendengar setia. Ya, artinya jangan sampai kita itu tampil pengen ngomong terus, nyerocos terus. Yang lain tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Karena kan sebagian orang ketika dia majelis, dia yang menguasai forum, dia yang menguasai majelis. Kalau cerita pengalaman dia, masa lalu dia aja yang ngomong gitu kan. Ketika temannya yang ingin ngobrol juga, ingin menyampaikan, nyerocos lagi. Iya, ini orang disebut namanya gede mulut, suka ngomong, enggak mau disalahkan. Iya, jadi dia doang yang mau ngomong. Berarti saya termasuk dong di sini. Begitu kan? Beda itu, beda. Beda ini di majelis ilmu. Ini kita ngobrol lagi kadang-kadang kumpul ya kan.
kumpul 3 orang ngopi gitu ya. Ya. Jadi jadikan orang itu semangat kalau kita itu mendengarkan. Iya. Jadi mendengar setia, walaupun ada istilah antum mau aja jadi kambing congek. Tidak, jadi ini adabnya. Ya, artinya kita saling berbagi, saling memberikan kesempatan, jangan kita aja yang ngomong. Baik. Kemudian yang kedua, walam yakun min khuluqika an tabda hadisan summa taqta'u. Jangan sampai engkau memulai pembicaraan, kemudian engkau potong, tidak dilanjutkan lagi. Engkau membuka pembicaraan, menyampaikan hal yang serius, lawan bicara kita sudah menyimak, tiba-tiba dialihkan kepada pembicaraan yang lain. Ini tentu membuat orang penasaran. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita menyampaikan harus jelas, ya, tegas, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Ya, jangan dipotong-potong. Ini kadang penyakitnya jamaah sekalian, informasi yang beredar itu digoreng. Ya, ceritanya dari sumber menceritakan tentang ubi. Ternyata sampai di orang lain udah jadi kolak. Paham gak jamaah sekalian? Iya, arti cerita tentang biasa tapi dibesar-besarkan. Ya, ini adab yang buruk jamaah sekalian. Ya, artinya sampaikan informasi sesuai dengan fakta, jangan ditambah-tambahin dan jangan dikurang-kurangi. Ya, seperti misalnya, ya terkadang ada nih di tengah-tengah ikhwan, ya kan? Misalnya ada Ustadz A sedang memperingatkan Ustadz B, ya istilahnya tahzir, ya kan, tahzir. Ya, Ustadz A bilang Ustadz B itu akhlaknya masih gak bagus lah, kalau ketemu saya di jalan gak mau salam gitu kan, itu gak baik kayak begitu. Ya, ini kan bagian daripada tahzir, memberikan peringatan. Ini langsung digoreng. Oh, Ustadz A tahzir Ustadz B, itu gak boleh kajian di majlisnya. Nah ini berarti kan gak baik ya mas sekali. Makanya tahzir, ya tahzir. Naam, itu bagian dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita harus berlaku adil. Dari sisi apa kesalahannya? Kalau kesalahannya itu dalam masalah furu'iyah, ya perbedaan pendapat bukan usul, maka jangan sampai disamaratakan. Toh nggak boleh hadirin majelis din, nggak boleh. Iya. Tapi kalau kesalahannya sudah berkaitan dengan akidah, usul, maka ini beda lagi. Itu boleh kita tinggalkan majlisnya. Jadi harus bersikap adil jamaah sekalian. Dan juga harus ada bukti, jangan hanya sekedar omong kosong. Jadi intinya adab yang perlu kita perhatikan kalau kita sudah memulai pembicaraan, selesaikan, jangan bikin orang penasaran. Emang mau ngeprank gitu kan? Ya, nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga di antara adab dalam bermajlis. Nah, wa idza sami'ta min jalisika ra'yan syadidan a'jabak. Apabila engkau mendengar ya suatu ide, pendapat dari teman dudukmu, ya. Kemudian ketika engkau ingin menyampaikan kepada orang lain, ya, maka sampaikan ide tersebut dari temanmu. Bukan berasal dari pikiranmu. Artinya, kadang kan kita lagi ngobrol dapat ide bagus gitu kan. Dapat ide yang bagus. Wah, bagus nih idenya gitu kan. Nah, ketika dia ngobrol di tempat yang lain, boleh dia sampaikan ide tersebut, tapi harus disampaikan ide ini dari siapa? Dari Fulan. Nih saya dengar dari si Fulan nih, dia punyanya ide yang sangat bagus nih. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, jangan dia merasa itu adalah ide dari dia. Ini penyakit jamaah sekalian. Ya, ini termasuk benih-benih kemunafikan. Yaitu yuhibbuna ayyuhmadu ya bima lam yaf'alu. Termasuk riya, yaitu dia pengen dipuji.
walaupun dia tidak melakukannya. Tuh. Masih mending dia melakukan pengen dipuji, ya kan? Dia melakukan nih pengen dipuji, ini kan jelas ya. Tapi yang lebih parah lagi, dia tidak melakukan tapi pengen dipuji, begitu. Jadi seakan-akan, oh, Masya Allah, idemu itu cemerlang. Saya, padahal idenya dari nyomot gitu kan. Nah, iya, kadang terjadi misalnya ada orang yang menitipkan sedekah. Iya, dia punya kerabat ingin membayar zakat. Bingung nih, saya ada kewajiban zakat nih, cuman saya bingung semua salurkan kemana. Bisa nggak anak titip ke antum nih? Antum berikan tetangga antum atau siapa saja. Oh ya, nggak apa-apa. Dapatlah duit 10 juta. Sampai di rumah di amplopin, ya kan. Nih, Pak, dari saya. Apalagi kalau dia punya kepentingan pengen jadi kepala desa, pas itu. Nah ini, jadi nggak boleh seperti itu jamaah sekalian. Jadi ya sedekah siapa? Dia bukan, tapi dari orang lain, dia hanya dititipkan. Jadi dia seakan-akan gua nih yang sedekah, gua nih yang infak nih. Ini penyakit munafik jamaah sekalian. Yuhibbuna ayyumadu bima lam yaf'alu. Dia pengen dipuji padahal dia tidak melakukannya. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Iya. Jadi kalau memang itu ide dari orang lain, itu adalah kebaikan orang lain, ya, sampaikan agar dia juga mendapatkan kebaikan. Nah, sama status-status yang kita buat, kadang-kadang kita bikin status WA, ya kan, status IG, status Facebook, maka kita berusaha untuk mencantumkan sumbernya. Kalau ada sumbernya, cantumkan. Jangan seakan-akan status itu kita yang buat. Padahal kita habis dari nyomot, ya kan, dari orang lain, dia potong sumbernya gitu kan. Ya, nggak boleh. Ini disebut namanya amanah ilmiah. Kalau dalam tulis-menulis, orang seperti ini dikatakan khianat. Iya, khianat. Kenapa? Karena dia tidak mencantumkan sumbernya. Iya, sama kalau orang bikin skripsi gitu kan. Ya, harus menyebutkan sumbernya. Nah, zaman sekarang tuh zaman yang sudah sangat canggih gitu ya. Baik, kemudian juga di antara adab ketika kita bermajlis ngobrol, jangan campurkan antara candaan dan keseriusan. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Kalau grup tersebut adalah grup serius, jangan sekali-kali kita bercanda. Iya. Contoh misalnya ada yang memberitakan kematian, innalillahi, ya mohon doanya kepada saudara, ya saya ditinggal oleh orang yang tercinta gitu kan, ngucapin innalillahi Allah mafirul fatah innalillahi, dia bilang alhamdulillah. Dijawab, tuh kenapa bilang alhamdulillah? Biar rame grup bercanda. Nah ini kan bercanda bukan pada tempatnya, orang lagi sedih dia bilang apa? Alhamdulillah gitu kan. Iya, saya doain supaya antum cepet nikah lagi. Dan ini orang nggak benar, ini orang nggak melihat sikon jamaah sekalian. Ya, jadi perhatikan kapan waktunya bercanda, kapan waktunya serius. Iya, ya bukan berarti kita nggak bercanda boleh, manusiawi jamaah sekalian. Nabi juga bercanda, tapi bercandanya itu terarah. Iya, terarah maksudnya Nabi bercanda nggak bohong. Nabi pernah bercanda ketika ada seorang wanita yang tua datang, ya Rasulullah doakan aku untuk masuk surga. Kata Nabi, nggak ada nenek di surga. Pergi, nangis ya mas, bayangin dikatakan kayak begitu. Ya, akhirnya Nabi menyuruh sahabat panggil lagi, suruh sini. Iya, nggak ada nenek di surga karena di surga itu semuanya jadi apa? Jadi muda semuanya. Makanya yang umurnya 50 tahun nih sekarang ini, nanti di surga nggak ada. Sedih aja mas kalian. Tapi disampaikan maksudnya, apa kata Allah? Inna ansha'nahu abkara. Kami ciptakan lagi, kami kembalikan dia seperti muda lagi, umur 20 tahun, 30 tahun. Itu maksudnya. Iya, artinya bercanda boleh, tapi lihat kondisi. Ya, ini orang yang nggak bijak. Ya, seperti itu. Kemudian juga diantara adab
yang perlu kita perhatikan, ya, ketika kita berbicara, jangan sekali-kali merendahkan. Iya. Jangan seperti kita mengucapkan kalimat, ente nggak ngerti. Tuh, kalimat tersebut. Ente nggak paham. Ente bego amat sih. Tuh, kalimat-kalimat seperti itu jangan terlontar dari lisan kita. Iya. Ini kalimat-kalimat yang merendahkan. Ya udah, kita dengerin aja. Ya kita jelaskan yang baik. Hatta kepada anak kita, ya, hatta kepada istri, kepada orang-orang terdekat dengan kita. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ente nggak ngerti. Sekarang kan kita paling ngerti. Iya. Kemudian juga di antara adab yang lainnya, ya, ini yang juga yang perlu diperhatikan. Jika engkau sudah tahu apa yang dikabarkan, maka jangan ikut-ikutan menyampaikan. Biarkan dia menyampaikan, biarkan dia bicara sampai selesai. So, ketika kita ngobrol nih, lawan bicara kita, ya, sedang mengabarkan sesuatu. Kita udah tahu, ya, udah kita dengerin aja. Itu adabnya. Dengerin aja apa yang dia sampaikan. Kalau memang ada kekurangan, kita lengkapi. Jangan baru dia ngomong sebentar, ya, Anda udah tahu itu, jangan diceritain. Tuh. Ya. Atau juga ketika dia ngobrol gitu kan, temannya cerita nih, baru mulai cerita, dia langsung nyonyok. Iya, tadi saya juga sama kok. Gitu. Itu adab yang nggak baik, jamaah. Udah dengerin, simak baik-baik. Oh, seakan-akan kita nggak pernah mendengar. Oh gitu ya, masya Allah. Dengan sikap seperti itu, tujuannya apa? Setidaknya membahagiakan dia. Iya, subhanallah, bagaimana akhlak seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ketika dia sedang berkumpul atau berjalan, dia sama ada dengan seorang pemuda. Namanya juga seorang syekh ulama, mungkin seorang ustadz, gimana ya. Banyak orang yang kenal dia. Datang orang kepada dia, wahai syekh, saya punya kabar bagus nih. Saya punya informasi. Apa? Iya. Orang ini cerita. Oh, padahal saya udah tahu. Masya Allah, gimana? Baik, alhamdulillah gitu. Udah itu, pulang selesai. Senang hatinya, ceritanya didengerin. Datang lagi orang yang kedua dengan cerita yang sama. Iya, dengerin lagi. Biarin cerita sampai selesai. Datang lagi orang yang ketiga, ceritanya sama. Karena kan kalau ada hal-hal yang baru, pasti viral kan? Ada orang rasa ingin menceritakan, ingin ngasih tahu kepada temannya. Ada berita, ada kejadian. Iya, misalnya terjadi kejadian di Gunung Semeru meletus misalnya, banyak korban di sana. Pasti pengen cerita. Dan kita memang sudah membaca berita misalnya. Udah dengerin aja. Begitu. Makanya sampai-sampai pemuda yang bersama dia itu, wahai syekh, ceritanya sama. Ngapain didengerin gitu kan? Ya, ini termasuk bagian idkhalus surur, membuat hatinya itu apa? Bahagia. Nah, jadi jangan kita potong pembicaraannya. Iya, jangan kita tidak menghiraukannya. Iya, makanya hal-hal seperti ini dilarang. Ini termasuk adab yang tercela. Selesaikan dia sampai berbicara sampai dia puas, udah kita komentar dengan cara yang baik. Makanya juga termasuk adab yang jelek, ketika lagi ngobrol dia malah sibuk HP-an. Tuh, ada tamu datang jauh-jauh, dia sibuk main game. Ajarkan pada anak-anak kita, jamaah sekalian. Iya, kalau kita lagi ngobrol dia main HP, marahin, nasihat, jangan kayak gitu, dengerin bapak ngomong. Demikian kalau ada tamu keluarga gitu kan, ya HP taruh, jangan disibuk WA-an, bukan, jangan dia sibuk main game, nggak boleh. Iya, makanya disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Atha bin Rabah, innar rajula la yuhaddisuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tu qabla ayyulad. Subhanallah. Apa kata Atha? Ada seorang laki-laki menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku diam untuk benar-benar mendengarkannya, menatap wajahnya,
seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita itu. Padahal sungguh aku pernah mendengar cerita itu sebelum dia dilahirkan. Iya. Artinya walaupun Atok sudah tahu cerita itu, tapi dia ingin membahagiakan hatinya. Itu jamaah adab yang kadang kita karena keegoan, ya, merasa tokoh, merasa lebih tinggi ekonominya, jabatannya, menyepelekan yang lain. Inilah yang disebut namanya sombong, merendahkan orang lain. Baik, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi bercerita, Nabi sibuk dengan cincinnya yang bagus. Iya. Setelah menyadari, Nabi buang cincinnya. Nabi buang karena membuat dia tidak perhatian dengan sahabatnya. Terakhir, saya sampaikan perkataan sahabat Ibnu Abbas. Ada 3 sikap yang baik ketika kita berbicara. Apa kata beliau? Lijalisi alayya salas. Teman dudukku atau teman bicaraku mempunyai 3 hak yang wajib aku penuhi, kata Ibnu Abbas. Apa yang pertama? An armihi bitaqfi idza akbal. Aku arahkan pandanganku padanya ketika dia berbicara. Artinya ketika dia berbicara kita simak baik-baik, dengarkan. Yang kedua, 6. Wa an usi'ulahu fil majlis. Aku luaskan tempat duduknya jika dia duduk. Artinya ketika dia hadir, ya, duduk, maka kita luaskan. Ini nanti akan ada penjelasan di hadis berikut. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, wa an usgiya ilahi idza tahaddas. Aku dengarkan secara seksama dari apa yang dia bicarakan. Subhanallah. Ini adab, ya, yang perlu kita perhatikan, adab keseharian, adab berbicara, ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang lain. Ya, jangan sampai kehadiran kita itu membuat orang tidak nyaman. Ya dia lagi datang gitu kan. Ya dia lagi gimana datang gabung di grup, gara-gara antum sih masukin ke grup itu gitu kan. Bingung, masukinnya mah gampang, keluarinnya susah. Gimana jamaah? Kita keluarin dia tersinggung, kita biarin aja. Dia beda sama kita, tidak satu frekuensi gitu kan. Atau suka menjual berita. Gimana solusinya jamaah sekalian? Bikin grup baru. Ya, udah di situ dianggurin aja deh. Baik, itu mungkin adab-adab yang menurut kita adalah adab-adab yang sepele, tapi itulah yang terjadi, ya kan, di tengah-tengah masyarakat kita. Subhanallah. Jadi Islam itu adalah agama yang indah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Insyaallah mudah dipahami, ya. Nah. Iya, tidak ada, alhamdulillah. Ya, semoga mudah dipahami, ya, dan pada intinya kita bisa mengamalkan. Baik, ya, bisa mengamalkan, dan Allah mudahkan kita untuk menerapkan apa yang menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita orang yang membuat orang lain nyaman, ya, adem, terutama dengan dakwah sunnah. Naam, memang sudah menjadi sunatullah. Orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syirik, bid'ah, itu pasti banyak tantangan, ya. Itu sudah menjadi suatu hal yang pasti, ya, sunatullah. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir, ya, karena kita kan berharap agar orang lain itu, ya, mengenal dakwah sunnah. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya di antara nasihat Syekh Albani, ya, jangan engkau tambah berat dakwah sunnah itu dengan sikapmu yang kaku. Itu. Nah, artinya dakwah sunnah ini berat, orang totalitas. Ya, untuk berjalan di atas sunnah itu berat, jamaah, berat. Nah, jangan kau perberat dengan metodemu yang rusak itu. Ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.